Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terpilih pada malam hari ini sebagai satu rangkaian bentuk dan wujud rasa cinta kita kepada orang-orang soleh. Kita akan berbicara tentang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain radhiyallahu anhuma. Karena sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus mencintai cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk Al-Husain radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangan Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu beliau, dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan di hadapan para sahabat. Jadi kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain dipegang, dipeluk. Setelah itu Nabi mengatakan, hadzani ibnaya, inilah kedua cucuku. Faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kedua cucuku. Siapa yang mencintai mereka berdua, maka sungguh dia telah mencintai diriku. Dan siapa yang membenci keduanya, itu sama artinya membenci diriku. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdul Razzaq, At-Tahawi dan yang lainnya, dan sahih. Jadi mari kita niatkan kajian kita malam hari ini untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai cucu beliau. Dalam hal ini adalah Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma.
Karena itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Faman ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa saja yang mencintai kedua cucuku ini, Al Hasan dan Al Husain, maka itu sama artinya mencintai diriku. Tetapi waman abghadahuma faqad abghadani. Barang siapa yang membenci Al Hasan, membenci Al Husain, Hasan dan Husain, maka dia telah membenci diriku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan cinta-cintaan atau cinta palsu. Sebab tidak sedikit yang mengaku cinta kepada Al Husain, tetapi ternyata cinta itu cinta yang palsu. Dan tidak sedikit juga yang membenci Al Husain radhiyallahu anhu. Walaupun kebencian itu dia tutupi dengan pernyataan cinta. Tidak sedikit yang mencatut nama Al Husain radhiyallahu anhu untuk mendukung dan membenarkan keyakinan sesatnya. Itu tidak sedikit yang mencatut nama Al Husain radhiyallahu anhu. Kalau secara garis besar, pihak yang mencatut nama Al Husain radhiyallahu anhuma itu ada dua kelompok. Yang pertama kaum Syiah, yang kedua kaum Khawarij, para teroris pemberontak. Kedua kelompok ini sering dan selalu menyebut-nyebut nama Al Husain radhiyallahu anhuma untuk membenarkan serta melegalkan pemikiran sesatnya. Orang-orang Syiah yang sudah disesatkan oleh para ulama dunia, termasuk Majelis Ulama Indonesia MUI, mereka kaum Syiah itu menjadikan nama Al Husain untuk menarik simpati umat Islam. Memperalatlah bahasa yang paling tepat. Kaum Syiah itu memperalat nama Al Husain radhiyallahu anhu untuk mengembangkan faham Syiah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang-orang Syiah, termasuk Syiah yang ada di Indonesia, dalam setiap kesempatan acara itu selalu meneriakan yel-yelnya itu, ya Husainah, ya Husainah, ya Husainah, ya Husainah. Begitu. Itu yel-yelnya, yang artinya ya Husainah, wahai Husain, wahai Husain, wahai Husain. Sambil berdiri, bahkan memukul-mukul dadanya, ya Husainah, ya Husainah, ya Husainah. Orang-orang Syiah itu di Indonesia juga sudah dilakukan, terutama beberapa tahun terakhir ini dalam peringatan Idul Ghadir, bahasa mereka, hari raya perayaan untuk mengenang kematian Al Husain radhiyallahu anhu. Nah, jadi mencatut dan memperalat nama Al Husain radhiyallahu anhu. Nah, bendera-bendera milik Syiah, termasuk umbul-umbulnya, itu selalu yang ditulis itu ya Husainah, ya Husainah, ya Husain. Selalu Husain nama yang disebut dan dipanggil. Dalam janji setia dan baiat mereka, yang disebut lagi-lagi nama Husain radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Pokoknya Syiah itu pasti Husain yang disebut. Yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk menipu. Sebenarnya apa rahasianya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rahasianya, kalau membaca
sejarah dengan teliti, kita menelaah biografi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya anak laki-laki sahabat Ali itu ada 11 dari beberapa istri. Saya ulangi kembali, anak laki-lakinya Ali bin Abi Thalib itu ada 11. Referensi-referensi sejarah menyebutnya seperti itu. Tapi kenapa yang disebut cuma Husain? Orang Syiah dimanapun pasti Husain terus. Nah, sekali lagi itu dalam rangka mencatut. Tapi kan kalau kita sudah punya keyakinan mencintai Husain adalah bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci Husain radhiyallahu anhu itu sama artinya membenci Rasulullah. Maka kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan cinta kepada Husain radhiyallahu anhu dan membenci orang-orang yang membenci Al-Husain radhiyallahu anhu. Itu keyakinan dan akidah kita. Tetapi kenapa orang-orang Syiah selalu yang diagung-agungkan dan disebut namanya Husain. Padahal referensi-referensi, baik referensi yang mereka pegang sendiri maupun referensi yang ada di tangan umat Islam. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu punya anak laki-laki 11. Husain, kakaknya Hasan, seayah seibu. Hasan dan Husain itu seayah seibu. Usianya terpaut pendek sekali. Al-Hasan lahir, kemudian Fatimah bintu Rasulillah, ibunya, istri Ali bin Abi Thalib, suci sekali, langsung mengandung Al-Husain. Jadi jaraknya kan dekat sekali. Nah, setelah melahirkan suci, ya, kemudian yang berikutnya sudah hamil, mengandung Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi Al-Hasan dan Al-Husain itu saudara sekandung, sebapak seibu. Anak-anaknya Ali bin Abi Thalib yang lain ada Al-Abbas, ada Al-Muhsin, ada Abdullah, ada Ja'far, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Itu nama-namanya anak Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang Syiah yang membenci Abu Bakar, membenci Umar, melaknat Abu Bakar dan melaknat Umar, itu sebenarnya mereka sesungguhnya tidak mencintai Ahlul Bait, tidak mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Buktinya Ali bin Abi Thalib punya anak laki-laki dikasih nama Abu Bakar. Anak laki-laki yang lain dikasih nama Umar. Anak laki-laki yang lain dinamakan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah bisa dipahami? Fakta ini, fakta bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib punya anak laki-laki berapa? Anak laki-lakinya berapa? 11. Tetapi sekarang pertanyaannya, kenapa yang selalu disebut-sebut orang-orang Syiah itu cuma Husain? Mereka punya media, TV, dan yang lainnya. Mereka sebarluaskan melalui media-media sosial, termasuk di YouTube. Itu perayaan mereka, ya Husainah, ya Husainah, ya Husainah. Nah, di daerah-daerah Syiah, seperti yang saya saksikan sendiri, di negeri Yaman ada daerah Syiah. Itu yang menjadi grafiti di dinding-dindingnya, yang tertulis ya Husainah, ya Husain, ya Husain. Kakak kandungnya yang seayah seibu, Hasan, mana disebut? Tidak ditulis di grafiti-grafiti di tembok dan di dinding, tidak ditulis di bendera-bendera mereka, umbul-umbulnya,
Juga tidak disebut dalam perayaan-perayaan resmi mereka. Nggak ada ya Hasan, nggak ada. Cuma ada ya Husain, ya Husain, ya Husain. Itu fakta. Berikutnya, orang-orang Syiah Ithna Asyariyah, orang-orang Rafidhah Syiah, mereka yang menyatakan mempunyai 12 imam. 12 imam yang paling terakhir masih hidup sampai sekarang. Menurut keyakinan mereka, tinggal dan menetap di sebuah gua, ditunggu-tunggu sebagai Imam Mahdi Al-Muntadhar versi Syiah, ditunggu-tunggu. Itu kalau kita teliti, ini fakta juga. 12 imam di kalangan Syiah, semuanya itu secara nasab dan keturunan kembalinya kepada Husain radhiyallahu anhu, bukan kepada anak-anaknya Ali bin Abi Thalib yang lain. Jadi orang-orang Syiah itu mengagungkan para imam dan ulama mereka yang jumlahnya 12 itu, semuanya anak keturunannya Husain radhiyallahu anhu. Kenapa? Bahasanya Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Ahlul Bait kok cuma Husain saja? Bisa dipahami nggak pertanyaannya, Pak Lugito? Bisa ya? Kan orang-orang Syiah itu mengatasnamakan cinta Ahlul Bait, cintanya kepada keluarga Nabi, ya kan? Anak-anaknya Nabi dan cucu-cucunya Nabi, ya kan? Anak-anaknya Ali bin Abi Thalib dan cucu-cucunya Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Nah sekarang Ali bin Abi Thalib itu punya anak laki-laki 11, tapi kenapa cuma Husain saja yang disebut? Yang sekandung ada 2, Hasan dan Husain, yang seibu, karena ibunya adalah Fatimah radhiyallahu anha, sehingga cucu Rasulullah langsung. Tapi kenapa Hasan tidak disebut? Cuma Husain. Para ulama membuka faktanya untuk kita semua. Nah, kenapa? Karena ketika kerajaan Persia itu runtuh, dihancurkan dan dikalahkan oleh umat Islam. Nah, kerajaan Persia itu kan umurnya sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kerajaan Persia yang daerah wilayah kekuasaannya sekarang itu melingkupi Iran dan sekitarnya. Jadi Iran itu asal muasalnya dulu negara Persia sebelum Islam datang. Jadi turun-temurun, bayangkan. Bukan cuma ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kekuasaan Persia itu besar. Pesaingnya hanya satu, kerajaan Romawi. Bayangkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hanya dalam hitungan 8 tahun, kerajaan Persia itu runtuh. Kocar-kacir, rusak, lari, rajanya mati. Pasukan mereka kalah di medan pertempuran, kalah, hancur. Hanya dalam hitungan tahun, kurang lebih 8 tahun. Di masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sekilas dari keterangan sejarah dan fakta ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin kerajaan tua seperti itu yang turun-temurun, punya kekuatan pasukan, harta dan seterusnya, lantas tidak menyimpan dendam kepada umat Islam. Masuk akal? Tidak masuk akal. Mereka kekuasaannya luas, tentara-tentaranya banyak, harta benda yang sudah mereka kumpulkan banyak. Kemudian dalam hitungan tahun habis, kalah, melarikan diri. Keluarga kerajaan itu melarikan diri, bangsawan-bangsawannya melarikan diri, yang masih bisa melarikan diri. Tentunya mereka dendamnya kepada umat Islam luar biasa. Maka isu yang digunakan adalah cinta Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Nabi. Mereka menamakan gerakannya sebagai gerakan Syiah. Padahal di balik itu semua bukan Syiah.
seperti yang mereka sampaikan, tetapi sebenarnya keyakinan Persia. Nah, ketika kerajaan Persia itu runtuh, ada beberapa putri raja Persia yang tertangkap oleh pasukan Islam. Itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, salah seorang putri raja Persia dihadiahkan oleh Khalifah Umar, diberikan kepada Husain radhiyallahu anhu. Maka diberi istri oleh Husain radhiyallahu anhu. Sehingga salah satu istri Husain adalah putri raja Persia. Salah satu istri Husain adalah putri raja Persia. Di sini kita sudah bisa menyimpulkan kenapa orang-orang Syiah itu hanya menyebut Husain. Ternyata mereka punya gerakan untuk mencintai anak keturunan raja Persia. Adapun mengatakan mencintai anak keturunan Ali, mencintai Ahlul Bait dan keluarga Nabi, itu cuma kamuflase saja. Karena terbukti yang mereka agung-agungkan hanya Husain radhiyallahu anhu. Kenapa? Kita udah tahu jalurnya. Karena Husain radhiyallahu anhu menikahi seorang putri, anak perempuan raja Persia. Nah, akhirnya mereka agung-agungkan sahabat Al-Husain radhiyallahu anhu. Adapun kita umat Islam ahlu sunnah, jelas hadis-hadis yang sudah kita bacakan, salah satunya tadi, hadzani ibnaya faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad aghdabani. Barang siapa mencintai keduanya, Al-Hasan dan Al-Husain, itu sama artinya mencintai aku. Yang membenci Hasan, membenci Husain, dia telah membenci Rasulullah. Membenci Hasan, membenci Husain, dia telah membenci Rasulullah. Kita cinta kepada Husain, dan kita benci kepada orang-orang yang membenci Husain radhiyallahu anhu. Seperti cinta kita kepada Al-Hasan juga, dan kita benci kepada orang-orang yang membenci Al-Hasan, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang Syiah itu cuma memperalat nama Al-Husain. Mereka mengatakan cinta kepada Husain, bukan cinta kepada Husain. Nah, itu cuma kamuflase saja. Kalau memang mereka cinta kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, pertanyaannya sekarang, kenapa hanya Husain yang kalian agung-agungkan, yang lain tidak? Kenapa peristiwa-peristiwa besar yang kalian rayakan itu selalu terkait dengan Husain? Termasuk meninggalnya Husain di tanah Karbala. Itu kan yang diagung-agungkan. Sementara yang lainnya tidak. Ini fakta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum Syiah memperalat dan mencatut nama Al-Husain radhiyallahu anhu untuk membesarkan dan memperluas pengaruh mereka. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keterangan singkat ini kita faham. Ternyata itu cuma bohong-bohongan aja. Akunya cinta padahal nggak cinta. Kelompok yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mencatut nama Al-Husain radhiyallahu anhuma adalah kaum Khawarij. Kalau yang tadi kan kaum Syiah, ini kaum Khawarij. Mereka yang punya pemahaman dan keyakinan boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Kalau zaman sekarang, saat-saat ini yang kita kenal ISIS, Islamic State, Irak and Syam, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, JI, dan yang semisal dengan mereka, itu orang-orang Khawarij. Di Indonesia juga banyak. Kelompok Abu Bakar Ba'asyir, kelompoknya Santoso, kelompoknya Abu Jandal. Banyak. Kelompok-kelompok teroris di Indonesia. Sampai sekarang kan masih terus mereka melakukan itu. Melakukan aksi-aksi teror. Tidak berhenti kan? Terus.
Polisi, alhamdulillah, aparat keamanan secara khusus, mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberi balasan dengan yang terbaik, memberikan rasa aman dan nyaman buat umat Islam. Terus menangkap kasus penteror dengan bukti-bukti yang akurat, alhamdulillah. Mereka yang punya pemikiran khawarij, membenarkan dan melegalkan aksi teror, ngebom, membunuh, merampok, skala lokal maupun internasional, yang sel-selnya saling berkaitan satu dengan yang lain, atau dia bergerak sendiri, dalam istilah kerennya lone wolf, serigala sendirian. Jadi dia nggak terikat dengan siapa saja, memang sendiri dia bergerak. Itu banyak. Nah, mereka ini sekali lagi mencatut nama Al-Husain radhiyallahu anhuma untuk membenarkan gerakan-gerakan itu, gerakan-gerakan teror itu. Apa kata mereka? Al-Husain juga melakukan pemberontakan. Masya Allah. Mereka mencatut nama Al-Husain dengan mengatakan bahwa Al-Husain pernah juga melakukan pemberontakan. Cucu Nabi pernah melakukan pemberontakan. Nah, kenapa? Karena pemerintah saat itu yang berkuasa, bukan pemerintah yang adil, pemerintah yang zalim. Maka Al-Husain melakukan pemberontakan. Maka kita pun demikian sekarang. Kalau pemerintahnya tidak berhukum dengan hukum Allah, boleh kita memberontak. Sekali lagi, nama siapa yang dicatut dari sekian banyak nama yang dicatut? Salah satunya adalah nama siapa? Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah jilid 11 halaman 477 dan seterusnya, beliau terangkan sejarah singkat tentang Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kata beliau, walamma akhadhatil bai'ah atau ukhidatil bai'atu li Yazid fi hayati Muawiyah, kana Al-Husainu mimman imtana'a min mubaya'atihi huwa wa ibn Zubair wa Abdurrahman bin Abi Bakrin wa ibn Umar wa ibn Abbas. Di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan masih hidup. Muawiyah bin Abi Sufyan masih hidup. Pada saat itu Muawiyah memerintahkan supaya anaknya yang bernama Yazid dibaiat sebagai khalifah. Saya ulangi kembali, Muawiyah itu punya anak laki-laki namanya Yazid. Muawiyah masih hidup radhiyallahu anhu. Anaknya Yazid sudah dibaiat. Maka Al-Husain termasuk yang menolak untuk membaiat Yazid. Kenapa? Muawiyah masih hidup. Sehingga baiat itu masih untuk Muawiyah. Husain, cucu Nabi radhiyallahu anhu, itu termasuk yang menolak untuk berbaiat. Sendirian, tidak. Di antara sahabat lain yang menolak untuk berbaiat adalah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Abi Bakrin, Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Mereka nama-nama tadi menolak untuk berbaiat kepada siapa? Yazid. Nah, kenapa? Karena Muawiyah masih hidup. Baiat itu masih untuk Muawiyah. Thumma mata Ibnu Abi Bakrin wa huwa musammimun ala dzalik. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman anak sahabat Abu Bakar itu meninggal dunia masih dalam posisi seperti itu. Tidak mau berbaiat untuk Yazid. Tetapi kata Ibnu Katsir rahimahullah, falamma mata Muawiyah sanata sittin wa buyi'a li Yazid baya'a Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Tetapi setelah sahabat Muawiyah wafat tahun 60 Hijriyah, Yazid kemudian diangkat sebagai pengganti dan dibaiat, maka sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga ikut berbaiat.
Bisa dipahami sejarahnya ini? Ini ringkas disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi sahabat Muawiyah masih hidup sebagai khalifah. Gitu ya. Kemudian anaknya yang bernama Yazid dibaiat. Beberapa sahabat menolak untuk berbaiat. Kenapa? Lah Muawiyah masih hidup. Baiat itu masih milik Muawiyah, sahabat Muawiyah. Siapa di antara sahabat yang menolak untuk berbaiat? Ada Husain, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Abu Bakar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Di sini disebutkan berarti 5. Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal dunia, posisi Muawiyah menjadi khalifah masih. Tetapi ketika Muawiyah meninggal dunia, sudah wafat, kemudian putranya tadi Yazid diangkat sebagai pengganti dan dibaiat, barulah sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas berbaiat. Bagaimana dengan Husain radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Zubair? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa sammama 'ala al-mukhalafati al-Husain wa Ibnu Zubair wa kharaja min al-Madinati faraini ila Makkah fa aqama biha. Sementara Al-Husain dan Ibnu Zubair tetap menolak untuk berbaiat. Beliau berdua kemudian keluar meninggalkan kota Madinah, pindah ke Mekah, tinggal di sana. Nah ini, alasan ini yang digunakan orang-orang Khawarij. Salaf aja memberontak, tidak mau berbaiat. Contohnya Husain, Ibnu Zubair. Tapi yang kita bahas sekarang kan tentang Husain radhiyallahu anhu. Lihat Husain, cucu Nabi, cucunya Nabi, menolak untuk berbaiat, tidak mau tunduk kepada penguasa. Ini dilakukan untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman radikal dan terorisme mereka. Ya, mereka gunakan untuk melegalkan dan membenarkan aksi-aksi, demonstrasi dan unjuk rasa mereka. Kita lanjutkan. Waqad kana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab wa jama'atu ahli baitin nubuwah mimman lam yanqudhil ahda wala bai'a ahadan ba'da bai'atihi li Yazid. Sementara sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab dan sejumlah ahlu bait Nabi itu mereka tidak membatalkan baiat. Mereka juga tidak berbaiat kepada orang lain setelah memberikan baiatnya kepada Yazid. Jadi Yazid bin Muawiyah diceritakan dalam sejarah itu banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Yazid bin Muawiyah dalam beberapa referensi disebutkan banyak melakukan, dinisbatkan kepada beliau banyak kejahatan-kejahatan, kezaliman. Sementara para sahabat sudah berbaiat, termasuk sahabat Ibnu Umar yang sebelumnya tidak mau berbaiat karena sahabat Muawiyah masih hidup. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan, masih keterangan dari Ibnu Katsir, diterangkan dari riwayat tersebut dari Nafi', kata beliau, lamma khala'an nasu Yazid bin Muawiyah jama'a Ibnu Umar banihi wa ahlah thumma tashahhad. Ketika sejumlah orang melepaskan baiatnya dari Yazid, tidak mengakui Yazid sebagai khalifah, ya, membatalkan dan menarik kembali baiatnya, sahabat Ibnu Umar mengumpulkan anak cucu dan keluarganya, dikumpulkan semua. Thumma tashahhad, kemudian beliau mengucapkan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebagai kata pengantar, kalimat pembuka. Kata Ibnu Umar, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna bay'na hadzal rajula ala bai'illahi wa rasulih. Sungguh kita semua sudah berbaiat kepada pemimpin kita yaitu Yazid, sesuai baiat kita kepada Allah dan Rasulullah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Kata Ibnu Umar mengumpulkan anggota keluarganya, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh orang yang berkhianat, tidak melaksanakan baiat yang sudah dia ucapkan,
pada hari kiamat nanti akan ditegakkan untuknya bendera sebagai tanda pengkhianatannya. Lalu dikatakan hadhihi ghadratu fulan. Inilah pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh si fulan. Kata Ibnu Umar selanjutnya, wa inna min a'zamil ghadari illa an yakuna al-isyraku billah an yubayyi'a rajulun rajulan ala bai'illahi wa rasulih thumma yankuthu bai'atah. Dan sungguh di antara bentuk pengkhianatan terbesar selain berbuat syirik tentunya adalah seseorang memberikan bai'atnya kepada seorang lain, seorang pemimpin sesuai janji Allah dan Rasulnya, lalu dia batalkan bai'atnya. Ini pengkhianatan terbesar. Maka Ibnu Umar berpesan, fala yakhla'anna ahadun minkum Yazid. Jangan sampai ada di antara kalian anggota keluarga beliau yang melepaskan bai'atnya kepada Yazid. Hadits riwayat Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Itu sikap para sahabat. Lalu bagaimana dengan Al-Husain radhiyallahu anhu? Kita tadi sudah membaca dan mendengarkan ketika Yazid bin Muawiyah dibaiat, dipilih dan diangkat sebagai pengganti sahabat Muawiyah yang sudah wafat. Kemana Husain radhiyallahu anhu? Kemana Husain? Ke Mekah. Nah, oleh orang-orang Khawarij, para teroris itu dijadikan sebagai alasan boleh memberontak, boleh tidak taat pada penguasa. Boleh, itu lihat buktinya Husain radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan sejarahnya. Setelah Al-Husain meninggalkan kota Madinah, pindah ke Mekah. Ternyata surat dari orang-orang Syiah di Irak itu terus berdatangan yang mengaku cinta kepada Husain, padahal tidak. Hanya ingin memperalat nama Husain, yaitu sisa-sisa orang-orang Persia. Mereka kan dendamnya luar biasa kepada Islam. Untuk melampiaskan dendamnya, bagaimana? Gak mungkin terang-terangan mengatakan kami orang Persia. Tapi yang mereka lakukan adalah kami orang-orang yang mencintai keluarga Nabi. Kami pembela dan pengikut setianya Al-Husain radhiyallahu anhu. Lalu mereka tulis surat meminta kepada Husain untuk bergabung dengan mereka di Irak. Mereka siap dengan janji-janjinya, siap memberikan pertolongan, dukungan, bantuan segala macam. Al-Husain dapat surat terus sampai akhirnya Al-Husain pun tertarik dengan tawaran tersebut. Al-Husain kemudian berangkat bersama beberapa puluh kerabat dan pengikut setianya ingin menuju Irak, menemui orang-orang yang mengaku siap membela. Ketika Al-Husain radhiyallahu anhu ingin berangkat ke Irak, itu sudah ditahan oleh beberapa sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, jangan berangkat, jangan pergi, jangan. Ditahan, diupayakan, jangan berangkat, jangan pergi. Kamu ditipu kamu. Mereka adalah orang-orang yang sudah membunuh ayahmu, juga membunuh kakakmu Al-Hasan. Orang-orang Irak itu. Para pengkhianat-pengkhianat. Tapi karena suratnya banyak sekali menyatakan dukungan. Udah, gabung aja kita di Irak. Gabung aja sama kita di Irak. Akhirnya Al-Husain pun berangkat ke sana untuk memenuhi tawaran yang mereka berikan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, falamma qadimal Iraq wa khadhaluh. Ketika Al-Husain sudah tiba di daerah Irak, ternyata orang-orang yang sebelumnya berkirim surat menawarkan bantuan itu ternyata berkhianat, mundur, takut. Sebuah pasukan dikirim untuk menghalang-halangi Al-Husain dari penguasa waktu itu, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad memerintahkan satu pasukan dipimpin Umar bin Sa'ad untuk menangkap Al-Husain. Kenapa? Karena dalam status negara, Al-Husain saat itu belum berbaiat. Begitu ya? Sudah baiat atau belum Al-Husain? Belum.
dari Madinah kemudian pindah ke Mekah karena tidak mau berbaiat untuk Yazid, maka satu pasukan diutus untuk menangkap. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini poin penting. Jangan sampai terlewatkan. Ketika pasukan yang ingin menangkap Husain sudah tiba, berhadapan langsung, Al-Husain radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada pasukan tersebut, "Ya Umar, wahai Umar." Ini cucu Nabi menyampaikan kepada pemimpin pasukan itu, "Wahai Umar." Setelah apa? Setelah orang-orang yang tadi menawarkan bantuannya mundur, lari, hilang, nggak tahu kemana. Orang-orang Syiah itu, mereka lah yang menjadi sebab terbunuhnya Husain. Orang-orang Syiah itu sendiri. Kok bisa? Ya karena orang-orang Syiah itu cuma kamuflase dari Persia. Itu cuma kamuflase dari Persia aja, meminjam baju atas nama Islam pada orang-orang Persia. Kata Husain, "Ya Umar, wahai Umar, ikhtar minni ihda thalath." Berikan untukku satu keputusan dari 3 pilihan berikut ini. Imma an tatrukani arji, biarkan saya akan kembali pulang ke Mekah. Au fasayyirni ila Yazid, atau bawa saja saya menemui Yazid. Fa'adau yadayya fi yadih, sehingga akan aku letakkan tanganku di tangannya untuk berbaiat kepada Yazid. Fa in abaita fasayyirni ila Turki fa ujahida hatta amut. Kalau misalkan engkau juga tidak setuju, maka bawalah aku ke daerah Turki, di perbatasan wilayah Islam terdepan. Biarkan saya berjihad fisabilillah sampai mati. Biarkan saya berjihad sampai mati. Bisa dipahami ini? 3 permintaan dari Al-Husain radhiyallahu anhu. Ketika pasukan itu mau menangkap, kata Husain apa? Berikan saya satu dari 3 pilihan. Saya kembali ke Mekah. Kedua, bawa saya menemui Yazid, saya akan berbaiat. Atau bawa saya ke Turki, perbatasan terdepan umat Islam, saya akan berjihad sampai mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitab Minhajus Sunnah, kata Syekhul Islam, fa innahu radhiyallahu anhu lam yufarriqil jamaah wa lam yaqtul illa wa huwa talibun lirruju'i ila baladi au ila thagri au ila Yazid dakhilan fil jamaah mu'ridan an tafriqil ummah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan kisah di atas tadi, sesungguhnya Al-Husain sama sekali tidak memisahkan diri dari jamaah. Beliau tidak mengajak orang lain berperang. Beliau juga tidak melakukan aksi pemberontakan, tidak. Bahkan beliau memohon supaya boleh kembali ke kampungnya, yaitu di Mekah, atau diperbolehkan untuk bergabung dengan pasukan Islam di garis perbatasan, atau menemui Yazid bin Muawiyah. Ini menunjukkan beliau masih bersama dengan jamaah, mu'ridan an tafriqil ummah. Beliau tidak ingin memecah belah umat. Maka kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Al-Husain bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rujuk sebelum meninggal dunia. Apa artinya rujuk? Apa artinya rujuk? Kembali mengaku salah. Mengaku salah. Buktinya apa? Buktinya Al-Husain ingin menemui Yazid untuk apa? Berbaiat kepada Yazid. Tapi akhirnya pasukan saat itu membantai Al-Husain dan rombongannya. Tapi yang perlu dicatat dan diingat, sebelum meninggal dunia, Husain sudah rujuk. Dan kalau sudah rujuk, apa bisa dibenarkan? Kalau orang-orang Khawarij, kaum teroris, mencatut nama Al-Husain untuk membenarkan aksi pemberontakannya,
aksi teror-terornya ya tidak dibenarkan. ISIS misalkan, Al-Qaeda misalkan, atau yang lainnya yang melakukan pemberontakan di Suriah, melakukan pemberontakan di Irak, melakukan pemberontakan di sana dan di sini, di Libya, Aljazair. Mereka yang melakukan pemberontakan bersenjata itu, salah satu alasannya kenapa? Ya Husain aja merontak kok. Tapi ternyata alhamdulillah kita sudah membaca sejarahnya tadi. Ternyata Al-Husain radhiyallahu anhuma tidak pernah melakukan kekuatan bersenjata. Bahkan sebelum meninggal dunia menyatakan rujuk siap berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tetapi ternyata keinginan beliau tidak dikabulkan oleh pasukan yang saat itu diutus. Pasukan tersebut kemudian akhirnya membunuh dan membantai Al-Husain radhiyallahu anhu. Ini pentingnya kita belajar sejarah. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menilai, salah berkeyakinan, salah langkah. Maka kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Al-Husain adalah asy-syahid. Beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyatakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala tentang Al-Husain, al-imamu asy-syarifu al-kamilu. Al-Husain itu adalah seorang imam, pemimpin yang mulia, pemimpin yang sempurna. Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah. Wa raihanatuhu minad dunya, yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahbubuhu, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdullah Al-Husain bin Amiril Mukminin Abil Hasan Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi. Karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya mulia sekali Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau belajar agama dari ayahnya dan ibunya. Bahkan Al-Husain belajar langsung kepada kakeknya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar kepada Umar ibn Khattab dan beberapa sahabat yang lainnya. Ilmu langsung. Betapa mulia kedudukan Al-Husain karena menjadi cucu Rasulullah. Ya. Dicintai Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan yang mencintai dia itu sama artinya mencintaiku. Kalau membenci Husain itu sama saja membenciku. Keilmuan, secara keilmuan, maka Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma ya termasuk sumber ilmu. Maka anak-anaknya belajar. Ulama-ulama dari kalangan tabi'in juga belajar. Cucunya juga demikian. Ada sekian banyak orang pernah belajar kepada Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah. Tahun keempat Hijriyah. Beliau sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keterangan dari para sahabat. Kata Anas bin Malik, "Ama innahu kana ashbahahuma bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, sungguh Al-Husain itu sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya hitam, sampai meninggal dunia usia sudah tua tetap hitam. Janggutnya pun demikian, hitam warnanya. Nah, gagah itu Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani falyuhibba Husainan." Barang siapa yang mencintai aku, maka hendaknya dia mencintai Husain. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu yang dalam referensi Syiah itu seakan-akan dibenturkan dengan Ali bin Abi Thalib dan anak-anak keturunannya Al-Hasan dan Al-Husain. Ternyata Amr ibn al-As justru mengatakan ketika menyaksikan Al-Husain,
hadza ahabbu ahli al-ardi ila ahli as-sama'il yaum. Orang ini yaitu Al-Husain cucu Nabi adalah orang yang paling dicintai penduduk bumi dan penduduk langit. Hari ini orang yang paling dicintai, hamba yang paling dicintai penduduk langit dan penduduk bumi adalah Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab memuliakan dan menghormatinya. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu sangat menghormati dan memuliakan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang Syiah, dibenturkan seakan-akan Muawiyah membenci Al-Husain. Tidak. Bahkan Muawiyah sebelum meninggal dunia berpesan kepada anaknya Yazid, kata Muawiyah, unzur Husainan fa innahu ahabbun nasi ilan nas fasil rahimah warfuq bihi. Muawiyah sebelum meninggal masih sempat pesan kepada anaknya Yazid, perhatikan Husain, karena dia adalah orang yang paling dicintai di kalangan kaum muslimin. Jaga hubungan silaturahimmu dengan dia. Warfuq bihi, bersikap sayang dan lemah lembutlah kepada Al-Husain. Itu pesan Muawiyah kepada Yazid. Maka sungguh dusta kalau misalkan dikesankan, dibuat seakan-akan ada permusuhan antara anak keturunan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan anak keturunannya. Lihat Muawiyah berpesan sebaik-baiknya kepada putranya untuk menyambung silaturahim kepada Al-Husain, berbuat baik dan seterusnya. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang senang beribadah. Orang yang senang beribadah. Sampai-sampai dikatakan di salah satu biografinya, Hajjal Husainu 25 hajjatan masyian. Al-Husain radhiyallahu anhuma pernah melaksanakan ibadah haji 25 kali dengan berjalan kaki. Madinah Mekah jalan kaki, pulang pergi 25 kali. Itu kenapa? Karena semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, saya kira cukup. Yang paling penting kita ketahui bahwa kita harus mencintai Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kita kepada Al-Husain merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Cinta yang sesungguhnya bukan cinta yang bohong dan dusta, seperti cintanya dalam tanda kutip cintanya orang-orang Syiah yang mereka memperalat dan mencatut nama Al-Husain radhiyallahu anhuma. Juga tidak seperti kaum teroris Khawarij yang juga sekali lagi mencatut nama Al-Husain untuk membenarkan dan melegalkan tindakan-tindakan serta aksi teror mereka, padahal Al-Husain berlepas diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga nanti kelak bersama Nabi Muhammad SAW, bersama dengan cucu-cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Mudah-mudahan cinta kita kepada Al-Husain radhiyallahu anhuma menjadi sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.